Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi lanjutan wa syartud dhamini ayyakuna fihi ahliyatut tasarrufi. Dan bermula syarat zamin, yaitu orang yang menanggung hutang, bahwa ada padanya itu ahliyah tasarruf. Jadi orang yang menanggung hutang, yang menjadi sebagai zamin, penjamin hutang, yaitu orang yang ahli tasarruf. Fayasihu damanu mayasihu tabarru'uhu, maka sahlah daman, tanggungan orang yang sahlah tabarruknya. Orang-orang yang sah tabarruk sah menanggung hutang. Jadi orang-orang yang tidak sah tabarruk tidak sah menanggung hutang. Ya, tidak sah menanggung hutang. Umpamanya orang-orang yang tidak sah tabarruk itu seperti anak-anak kecil, orang gila, mahjur alih, ya, orang yang diajarkan dengan sabak safihnya, atau orang sakit mati, itu tidak sah menanggung hutang, tidak sah menjadi sebagai penjamin hutang. Karena apa? Karena tidak sah tasarufnya, tidak ada hak baginya, tidak ada kebebasan baginya untuk mengelolakan harta. Maka tidak sah dia itu menjadi penjamin hutang. Maka di sini dapat kita ketahui bahwa kebanyakan kita ini menanggungkan hutang yang dihutangkan oleh panitia, berhutang untuk membangun masjid umpamanya, atau membangun pesantren, ataupun membangun madrasah, ataupun membangun apa saja oleh panitia berhutang. Maka hutang itu ditimpakan, dipundakkan, ditanggungkan kepada masjid atau kepada pesantren ataupun kepada madrasah ataupun kepada apa saja, ditanggungkan. Ini hutang masjid katanya, ini hutang pesantren, ini hutang madrasah, ini hutang ini itu, nah itu. Jadi panitia itu cuma berhutang saja, berhutang. Yang membayar menurutnya adalah masjid. Ini dibayar oleh masjid, ini dibayar oleh madrasah, ini dibayar oleh pesantren, kan? Maka tanggungan seperti demikian tidak sah. Kenapa? Karena masjid, pesantren, dayah-dayah itu semuanya adalah bukan makhluk hidup. Kalau bukan makhluk hidup, tentu saja tidak mempunyai ahli tasarruf. Makhluk hidup saja, manusia saja yang tidak mempunyai ahli tasarruf tidak boleh dijadikan sebagai penjamin hutang. Seperti anak-anak kecil, orang gila, tidak boleh. Apalagi ini benda yang tidak berakal. Dan bahkan masjid ini kita yang membuatnya. Kita yang membuatnya. Masjid tidak pernah memerintahkan kita untuk berhutang. Berhutanglah bangun aku, tidak ada. Dayah pun demikian. Maka siapa yang berhutang, orang itu yang bayar, bukan dipundakkan, ditanggungkan, dijadikan masjid ini sebagai penjamin untuk membayar hutang. Demikian pula dayah, pesantren dan sebagainya. Tetapi siapa yang berhutang, misalnya panitia yang berhutang untuk membangun masjid, ya itu utang panitia, itu utang panitia pembangun masjid. Panitia berhutang membangun dayah, membangun pesantren, itu utang panitia, yang membayarnya adalah panitia. Masjid, dayah tidak ada urusan dengan utang. Jadi sama dengan masjid itu tidak berutang, kapanpun tidak pernah berutang masjid itu. Kan? Jadi yang berutang adalah panitia. Panitia. Jadi panitia yang membayar utang masjid itu.
Jadi panitia ini kalau tidak ada uang di mana ambil untuk bayar hutang, maka boleh dikasih untuk panitia yang telah berhutang daripada harta zakat untuk membayar hutangnya. Kan? Ini panitia sudah habis masa kerjanya sedangkan hutangnya menumpuk. Masalah hutang ini tidak ada habis masa tugasnya. Siapapun yang berutang, walaupun dia bukan lagi tercatat sebagai panitia, tapi dia berutang karena membangun masjid, maka diberikan zakat daripada hak orang berutang kepadanya untuk dibayarkan utangnya. Lebih-lebih ini utang untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Maka itulah. Maka syarat yang pertama disyaratkan kepada orang yang menjamin utang itu bahwa ada yaitu ahli tasarruf. Ahli tasarruf. Maka kalau ada tasarrufnya sah, orang yang sah tabarruknya sah menjamin utang. Maka kita ambil kesimpulan, utang-utang yang ditanggungkan kepada lembaga-lembaga ataupun kepada bangunan-bangunan, supamanya ditanggungkan utang kepada bangunan masjid, kepada bangunan daya dan sebagainya, itu tidak sah menjadi jaminan. Yang membayarnya tetap panitianya yang membayarnya, bukan masjid. Bukan masjid yang membayarnya. Ya kan?